Jadi menurut aku ini tuh bukan kayak kebetulan semata, ini tuh pasti ada maksudnya, ada. Annyeonghaseyo Chungudul, user Kimimnida, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem, kan? Dan buat kalian semua yang punya problem, keep writing, don't give up. Now for this time, aku akan membahas teori dari ENHYPEN yang Let Me In. But wait, sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan dulu nih guys, terutama para engine, jangan lupa ya untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang lengkap dan juga ter-up-to-date. Dan supaya aku semangat juga nih ngebahas teori dari ENHYPEN dan juga artis-artis lainnya. Langsung aja nih guys, subscribe, bunyi loncengnya, like and comment video ini, serta share juga kepada para engine yang lain dan juga K-popers yang lain. Follow juga sosial media aku, di Instagram itu ada @userkim, di Facebook itu ada Detektif Teori, di Twitter itu ada @userkim2. Gamsahamnida Cingedul. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas teorinya bersama-sama. Oke Cingedul, di sini aku telah membagi jadi beberapa poin dan langsung aja ya kita mulai dari poin pertama, yaitu tentang judul dan juga makna dari lagunya. Nah sebenarnya teori dari Let Me In itu sangat simpel banget. Apa yang terjadi di dalam musik videonya itu sudah ada di dalam lirik lagunya. Jadi kalau kalian mau paham betul apa yang terjadi di dalam musik videonya, yang pertama kalian harus lakukan adalah pahami dulu lirik lagunya itu seperti apa. Kalau kalian nggak paham tentang lirik lagunya, aku jamin deh kalian itu nggak akan paham dengan maksud dari musik videonya. Seperti itu guys. Oke, aku akan langsung jelasin aja makna dari lagunya secara keseluruhan. Kita mulai dari judul. Nah, judulnya ini itu akan Let Me In. Let Me In kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya apa? Biarkan aku masuk. Kemana sih mereka ini pengen masuk? Yaitu ke dalam kehidupan kalian. Pernah nggak sih kalian PDKT? Nah, biasanya saat kalian PDKT, gebetan kalian nanti bilang, bisa nggak sih aku masuk ke dalam kehidupan kamu? Bisa nggak sih kamu buka hatimu gitu? Biarin lah aku masuk ke dalam kehidupan kamu. Pernah nggak seperti itu? Kalau nggak pernah, ngenes banget ya. Bercanda kok. Jadi ENHYPEN ini seakan-akan pengen excuse dulu, pengen minta izin dulu untuk memasuki ruang hati kalian yang mungkin masih tertutup untuk mereka. Jika kalian mengizinkan mereka masuk, mereka nanti akan memberikan cintanya. Tapi tidak hanya cinta, mereka juga akan memberikan darah. Nah, darah sendiri itu merupakan persimbolan dari kehidupan, yang maknanya mereka juga akan memberikan kehidupan mereka kepada kalian semua. Intinya lagu ini tuh gombal banget. Banyak sekali lirik lagunya yang mengarah pada gombalan umum yang sering digunakan oleh para pria. Dimulai dari I'll be your boyfriend, open your hearts, let me in, I'll give you blood, I'll give you love. Ini tuh adalah ungkapan klasik yang mana hal-hal ini emang umum banget dan juga sering banget digunakan oleh orang-orang yang pengen ngedeketin seseorang gitu. Nggak cuma pria doang sih, tapi wanita juga sering menggunakan kata-kata tersebut di saat dia pengen masuk ke dalam kehidupan seseorang, alias pengen menjadi pasangan dari orang tersebut. Bahkan ada lirik yang menurut aku sangat gombal banget, liriknya kayak gini. Aku mungkin menyakitimu, aku mungkin menghancurkan kesempurnaanmu, dalam duniamu yang sempit, sendirian itu sempurna. Tapi tolong jangan desak aku untuk pergi, bawa aku masuk, biarkan aku berada di sana. Gila nggak sih? Ini gombal banget kan? Apalagi di bagian Jake sama bagiannya Haesung. Coba kalian perhatikan lirik yang berikut ini ya. Meskipun sinar yang berwarna biru itu semakin memerah, sayang kegembiraan mekar dalam rasa sakit. Nah, di lirik tersebut mereka ini ingin mengatakan bahwa dalam suatu hubungan itu nggak selamanya terus akan bahagia dan tidak ada masalah. Ada kalanya akan ada problem yang terjadi. Namun meski demikian, itu bukanlah alasan untuk memutuskan suatu hubungan. Karena meskipun kita merasakan sakit, di dalam merasa sakit itu terselip yang namanya kebahagiaan. Wis gila. Kata-kata yang dipilih dalam lirik lagunya itu benar-benar menurut aku sangat-sangat gombal banget. I think so. Kalau kalian sendiri bagaimana di saat melihat lirik lagunya? Apakah kalian juga merasakan hal yang sama? Silahkan komen di bawah. Intinya adalah Let Me In. Itu menceritakan bagaimana ENHYPEN ingin masuk ke dalam kehidupan kalian. Dan sebelum mereka masuk, mereka ingin meminta izin kepada kalian. Izinkan mereka untuk masuk ke dalam kehidupan kalian, buka hati kalian, dan biarkan mereka berada di dalam hati kalian. Widih. Apakah kalian telah membuka hati kalian untuk mereka? Silahkan komen di bawah. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang kubus. Nah, kubus ini guys, itu melambangkan tentang hati dari para netizen. Kenapa dapat demikian? Karena kalau kalian perhatikan dengan seksama, kubus ini merupakan hal yang sangat tertutup. Sama sekali tidak ada celah untuk masuk ke dalam ruang tersebut. Dari atas hingga bawah tertutup dengan sempurna.
Sama seperti kubus, hati netizen juga demikian. Sangat sulit untuk masuk ke dalamnya. Oleh karena itulah, ENHYPEN melalui lagu ini meyakinkan banyak orang bahwa mereka merupakan pacar yang baik dan akan memberikan kebahagiaan. Oleh karena itu, tolong buka hati kalian dan biarkan mereka masuk dan mengisi kehidupan kalian. Nah, di satu bagian, kalian pasti melihat bahwa ENHYPEN akan masuk ke dalam museum. Dan di dalam museum itu, mereka melihat ada sebuah kubus yang di dalamnya terdapat pohon yang telah mengering. Nah, nantinya mereka ini akan membawa sebuah gummy bear dan menempelkan gummy bear tersebut. Gummy bear sendiri itu merupakan sejenis permen yang disukai banyak orang, dan dapat kalian perhatikan bahwa gummy bear di sini itu berwarna merah, dan warna merah itu merujuk pada darah. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa gummy bear itu merupakan representasi dari ENHYPEN yang akan memberikan kehidupan pada hati kalian yang telah layu dan mati seperti pepohonan yang berada di dalam kubus. Udah paham dengan maksud di bagian kubus dan juga pohon yang mengering? Jadi pohon yang mengering itu ibarat hati kalian loh guys. Hati kalian yang mati, layu. Jadi mereka itu pengen ngasih kalian kehidupan supaya hati kalian ini hidup kembali. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang ketiga, yaitu tentang cairan yang berwarna biru. Nah, di musik videonya kita akan melihat bahwa Sonu akan meminum cairan yang berwarna biru. Dan dalam lirik yang dinyanyikan oleh Songhoon, ia mengatakan, melalui gelombang biru, sementara menjadi tembus pandang. Setelah aku searching nih guys, gelombang biru itu merujuk pada spektrum kasat mata. Spektrum kasat mata adalah bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik, tepatnya merupakan bagian dari spektrum optik yang dapat dilihat oleh manusia. Aku nangkapnya kayak gini, cairan ini itu sejenis ramuan, yang mana ramuan ini akan ngebuat mereka itu dapat memikat hati banyak orang. Udah paham? Karena nih guys, di lirik sebelumnya, mereka menyebutkan bahwa mereka itu ingin masuk ke dalam kubus atau hati kalian melalui gelombang yang berwarna biru. Oke, aku perjelas sekali lagi supaya kalian mudah paham. Jadi lirik ini menjelaskan bahwa mereka ingin masuk ke dalam hati kalian melalui tatapan mata. Karena biasanya nih guys, perasaan cinta itu datangnya dari mata. Makanya mereka meminum cairan biru itu, mereka nanti akan menjadi gelombang-gelombang biru, yang mana gelombang biru ini akan masuk dalam mata kalian dan jatuh ke dalam hati kalian. Udah denger lagu yang dari mata muda? Ya, lagu itulah. Intinya kayak gitulah penjelasannya ya. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang keempat, yaitu tentang kotak merah. Pada lirik yang dinyanyikan oleh Jae, Jake, dan juga Jongwon, mereka mengatakan, kau yang bersinar seperti permata, tempat itu adalah istana kecilmu. Aku ingin masuk ke duniamu. Jadi sudah jelas bahwa kotak merah merupakan perlambangan dari dunia kalian. Dan ENHYPEN ingin masuk ke dalam dunia kalian. Sama seperti awal mereka debut, kalau kalian perhatikan, efek dari warna panggungnya dihiasi oleh warna merah. Warna merah dapat melambangkan banyak hal. Mulai dari darah, red moon, blood moon, dan juga hati dari seseorang. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang berikutnya, yaitu tentang kuburan. Kalau kalian perhatikan seksama, kalian akan sadar bahwa ENHYPEN itu berada di atas kuburan. Jadi mereka ini digambarkan seolah-olah bangkit dari kuburan dan akan hidup kembali, layaknya bagaimana para vampir yang bangkit dari kematian. Oleh karena itu, kalau kalian perhatikan ya, di awal musik videonya, mereka ini digambarkan seperti mayat, yang mana mayat itu terbungkus oleh plastik. Dan berbicara tentang mayat yang dibungkus dengan plastik, hal ini sebenarnya mengingatkan kita akan realita yang terjadi di masa yang sekarang. Seperti yang kalian tahu bahwa para korban atau orang-orang yang meninggal dikarenakan COVID-19, tubuh mereka nantinya akan ditutup menggunakan plastik. Hal itu bertujuan, kalau nggak salah ya, seperti yang aku baca-baca, itu tujuannya adalah untuk meminimalisir resiko terjadinya penularan COVID-19 kepada orang-orang yang berada di sekitar mayat tersebut. Agak creepy juga sih ya. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang berikutnya, yaitu tentang hutan. Nah, dalam musik video ini, ENHYPEN digambarkan tersesat di dalam hutan dan mencoba untuk keluar dari hutan tersebut. Dengan hal ini dapat kita simpulkan bahwa Let Me In merupakan sequel lanjutan dari Give and Taken. Di Give and Taken, mereka menceritakan bagaimana diri mereka mencoba untuk terbebas dari sebuah tempat. Tempat yang dimaksudkan adalah panti asuhan yang mengurung mereka selama ini. Dalam kehidupan nyata, panti asuhan merujuk pada tempat mereka melakukan trainee alias perusahaan agensi dari mereka sendiri. Sebelum debut atau saat menjadi trainee, mereka masih memiliki keterbatasan. Keterbatasan untuk menunjukkan diri mereka kepada dunia.
Namun sekarang seperti yang kalian lihat, mereka telah terbebas dari hutan tersebut dan juga dapat keluar. Dan kita akan lanjut ke poin yang berikutnya, yaitu tentang the ENHYPEN. Dalam musik video ini kita ditampilkan tentang adanya dua ENHYPEN. Yang pertama ada di dalam hutan dan yang kedua adalah di dalam museum. Kalau kalian pahami dengan teliti musik videonya, kalian akan sadar bahwa member ENHYPEN diceritakan telah mati seperti yang telah aku jelaskan di poin kuburan tadi. Oleh karena itu tubuh mereka di awal musik video terbungkus oleh plastik. Jiwa atau roh mereka akan terkurung di dalam hutan. Seperti nama dari mereka, ENHYPEN merupakan tanda hubung yang menemukan satu sama lain dan tumbuh bersama. Di saat mereka bertemu dengan satu sama lain, maka jiwa yang terkurung di dalam hutan itu akan terbebas dan kembali lagi ke tubuh mereka. Inilah sebabnya pada akhir video, mereka akan melepaskan plastik tersebut, menandakan bahwa mereka sekarang telah bangkit dari kematian. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang terakhir, yaitu tentang koneksi antara TXT dan juga ENHYPEN. Nah guys, makin kalian perhatikan apa yang terjadi dengan ENHYPEN itu seolah-olah menunjukkan koneksi antara ENHYPEN dan juga TXT, right? Meskipun Big Hit Entertainment belum mengkonfirmasi tentang hubungan antara universe dari grupnya, kita dapat berteori ya dengan bebas bahwa TXT dan ENHYPEN itu memang memiliki keterkaitan satu sama lain. Jujur, pada awalnya aku adalah orang yang paling gak percaya kalau TXT dan ENHYPEN memiliki hubungan. Aku gak percaya sama sekali. Aku yakin mereka memiliki teori masing-masing. Tapi setelah aku perhatikan dan aku teliti lebih lanjut, ternyata mereka emang punya kesamaan guys. Apa sih kesamaannya? Langsung aja ya kita bahas. Dimulai dari saat ENHYPEN berada di luar angkasa. Nah, dalam Eternity, di atas meja itu terdapat sistem tata surya. Dan dalam musik video Let Me In, ENHYPEN itu berada di luar angkasa atau planet lain. Nggak cukup sampai di situ aja. Dalam musik video Eternity, Subin terlihat terjebak di dalam kubus. Dan dalam musik video Let Me In, member ENHYPEN juga terjebak di dalam kubus. Bagian tempat Subin berada, seperti yang aku telah jelaskan dalam teori Eternity, itu disebut dengan singularity. Buat yang belum tahu apa itu singularity, aku jelasin ya. Jadi, singularity ini merupakan titik pusat lubang hitam yang mempunyai gravitasi sangat kuat dan mampu menyedot apa saja. Penggunaan cermin atau kubus di bagiannya Subin tak lain adalah untuk menggambarkan bagaimana singularity dapat membuat siapapun terjebak. Dan yang lebih buat aku speechless adalah di sini aku melihat ada kubus warnanya hitam, layaknya singularity. Dan nantinya Jongwon akan pergi ke kubus tersebut dan barulah kita ditampilkan bagaimana member ENHYPEN akan terjebak di dalam hutan. Yang mana hutan tersebut mengingatkan kita akan Magic Island, tempat keabadian. Jadi menurut aku ini tuh bukan kayak kebetulan semata, ini tuh pasti ada maksudnya, ada koneksi di antara mereka. Tapi sampai sekarang kita sih belum tahu ya koneksi mereka itu kayak gimana, karena kan ENHYPEN juga baru aja debut gitu, dan clue yang berada di musik video Let Me In dan juga Given Taken itu masih sedikit banget. Jadi nanti kita saksikan aja bagaimana comeback dari ENHYPEN yang berikutnya. Kita lihat bagaimana koneksi teori dari Big Hit Universe ke depannya. Aku sih sangat penasaran banget gitu. Kalau kalian gimana nih? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke guys, sekian untuk teori hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. Dan mungkin ada yang mau menambahkan teorinya, silahkan langsung aja tambahkan di kolom komentar, atau bisa langsung hubungi aku di email dan juga DM Instagram. Silahkan ya guys, aku adalah orang yang welcome melihat bagaimana pendapat dari kalian. Thank you udah nonton, see you next time di video berikutnya. Goodbye. 감사합니다.